Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini video part 2, yaitu menu utama dari pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat yang dibatalkan akibat adanya perubahan atau perbaikan keputusan tata usaha negara atau yang kemarin kita sebutnya KTUN. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, silakan untuk tonton dulu video part 1-nya, wajib karena video part 1 itu merupakan pengantar, video part 1 itu merupakan menu pembuka sebelum masuk ke menu utama ini. Ya, wajib ya tonton ini dulu ya. Habis itu tapi balik lagi ke sini, habis part 1 terus lanjut lagi ke sini ya. Monggo, silakan. Kita langsung aja ya teman-teman. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1 Yur TUN 2018 ini berisi kaidah hukum bahwa perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikat baik. Jadi ini intinya kawan. Udah selesai berarti ya? Udah selesai. Canda. Lanjut. Nah, asbabun nuzulnya kayak gimana? Yuk, kita ke asbabun nuzul. Asal jurisprudensi yang tadi disebutin tuh, kaidah hukum tadi, itu dari putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nomor 421K/TUN/2016 tanggal 1 Desember 2016. Nanti teman-teman bisa download. Para pihak dalam sengketa tata usaha negara ini yang pertama adalah Nyonya Margareta Chandra sebagai pemegang sertifikat. Terus Dr. Hasan Anos. Dr. Hasan Anos ini penjual ke Nyonya Chandra. Terus Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir Kepala Kantah Kantor Pertanahan Kota Makassar. Kemudian yang terakhir adalah Peter David. Peter David di sini aku nggak terlalu bahas. Nah, sebenarnya perkara ini upaya hukumnya sampai peninjauan kembali, teman. Tetapi tidak diterima peninjauan kembalinya. Jadi di sini aku persingkat hanya di putusan pengadilan tingkat pertama dan kasasi aja. Terus objek sengketanya apa? Ada 2 keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Yang pertama adalah keputusan Kanwil BPN nomor 03 PBT BPN 73 2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang pembatalan surat keputusan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan nomor 520 dan seterusnya, panjang sekali, tanggal 8 Juli 97 tentang pemberian hak milik atas nama Dr. Hasan Anos dan sertifikat hak milik nomor 2/Sawari Gading dulu Mangkura tanggal 23 Juli 97 luas 860 meter persegi atas nama Dr. Hasan Anus. Dan terakhir tercatat dalam sertifikat dan buku tanah atas nama Nyonya Margareta Chandra. Terletak di Jalan Botolumpangan, Kelurahan Sawari Gading. Dulu Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madia Ujung Pandang, sekarang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena cacat hukum administrasi. Ini objek sengketa 1 gitu aja ya gampangnya ya. Objek sengketa 1 itu keputusan Kanwil BPN tentang pencabutan pemberian hak milik itu tadi, udah gitu aja ya. Nah, objek sengketa yang kedua, keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Kita sebut aja Kantah Kota Makassar gitu aja ya. Tanggal 23 Maret 2015, hal permintaan menyerahkan sertifikat yang ditujukan kepada Nyonya Margareta Chandra, sertifikat 2/Sawari Gading tadi, diminta diserahkan ke kantor pertanahan. Oh iya, ntar dulu. Lupa, yang objek sengketa 1 tadi, objek sengketa yang pertama tadi kan minta pembatalan objek sengketa yang pertama tadi loh, itu kan pembatalan SHM Margareta itu tadi. Itu alasannya karena cacat
administrasi gitu. Ini nanti catat administrasi ini, diingat-ingat nanti ya. Nanti ada hubungannya selanjutnya. Nah, Nyonya Margareta sama Dr. Anos ini tadi, keduanya merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan. Maksud dan tujuan mereka melakukan gugatan itu ya pembatalan 2 objek sengketa tadi. Jadi batalin keputusan Kanwil yang batalin pemberian hak miliknya dia, sama batasin keputusan Kantah untuk nyerahin sertifikatnya dia, gitulah ya, gampangnya ya. Sebelum aku bacain amar putusan dan beberapa pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar nomor 43/2015/PTUN MKS tanggal 16 November 2015. Download abis ini ya, biar lebih meresapi. Sebelumnya aku mau bacain dulu beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Yang pertama, SHM nomor 2 Saweri Gading atas nama Dr. Hasan Anos tadi itu telah beberapa kali berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tuh ya, fakta yang pertama. Yang kedua, bahwa tanggal 6 Juli 97 Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat keputusan tentang pemberian hak milik atas nama Dr. Hasan Anos. Dan kemudian telah diterbitkan juga sertifikat hak milik nomor 2 Mangkura tanggal 23 Juli 1997, luasnya 860 meter persegi atas nama Dr. Hasan Anos. Fakta yang terbukti di pengadilan lagi adalah bahwa AJB atau Akta Jual Beli nomor 4 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Kadir itu menunjukkan bahwa memang telah terjadi jual beli antara Dr. Hasan Anos selaku pihak penjual dan Nyonya Margareta Chandra selaku pembeli. Nah, fakta lainnya lagi adalah tanggal 9 Maret 2015 Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan itu memang menerbitkan objek sengketa 1 tadi loh, objek sengketa yang pertama tadi. Dan bahwa tanggal 23 Maret 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar juga memang menerbitkan objek sengketa 2. Jadi sudah dikonfirmasi ya kawan-kawan dari fakta-fakta hukum tersebut. Dah, lanjut ke amar putusan. Amar putusan pengadilan tingkat pertama intinya adalah menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, yaitu objek sengketa 2 tadi. Jadi setujui nih, dibatalin. Terkait permintaan menyerahkan sertifikat yang ditujukan kepada Nyonya Margareta Chandra. Kemudian memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa objek kedua itu tadi. Dibatalkan dan memerintahkan untuk dicabut. Dah gitu ya. Nah, kemudian ini bisa jadi bahasan di video selanjutnya. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap objek sengketa tingkat 1. Dah ya, amarnya kayak gitu. Jadi dikabulkanlah permohonannya si Nyonya Margareta sama Dr. Anos ini tadi. Nah, pertimbangan hakimnya apa? Nih, beberapa diantaranya. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa 2 tadi yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian, dan penanganan kasus pertanahan, maka majelis hakim membaca dan mencermati ketentuan Perkaban 3 2011 tadi serta aturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Namun dalam ketentuan tersebut ternyata tidak diatur mengenai bagaimana tata cara atau prosedur formal yang harus ditempuh dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa tadi loh. Nah, karena tidak diatur, maka termasuk dalam pengertian keputusan yang bersifat bebas. Bahasa orang sononya tuh free basic king gitu, kalau nggak salah ngomong ya. Namun
hal tersebut tidak boleh diartikan bahwa penggunaan wewenang sedemikian itu dapat dilakukan dengan bebas tanpa berlakunya suatu norma hukum. Bagaimanapun bebasnya, sifat wewenang pemerintahan di situ harus memberlakukan atau memperhatikan norma-norma hukum yang tidak tertulis atau yang disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tuh kan, pembahasannya ada di video part 1 lagi. Ke video part 1 dulu, baru ke sini ya. Itu urutannya. Nah, menimbang bahwa dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB, gampangnya AAUB aja. Asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan itu dipandang sebagai asas yang lebih formal. Sebab asas itu tidak segera mengatakan sesuatu tentang isi dari keputusan yang diambil, tetapi lebih tentang persiapan sebelum keputusan itu ditetapkan, sebelum keputusan itu diambil. Dalam artian, suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta-fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Nggak asal gitu loh, maksudnya terkesan asal. Saya revisi ya, terkesan asal. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dan asas kemanfaatan serta asas kecermatan, yakni suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, diteliti faktanya, relevan enggaknya, masukkan pula kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya gitu loh. Intinya tuh ke situ. Panjang sebenarnya, tapi ke situ. Nah, pada objek sengketa 2, kan tadi memutusnya hanya yang kedua karena yang pertama tidak berwenang kan. Jadi yang pertama kita avoid dulu ya. Nah, objek sengketa 2 tadi, aspek substansinya dinilai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUB, yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kemanfaatan yang tadi barusan disebut itu loh. Maka surat keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal. Hal itu untuk menghindari adanya kerugian yang berpotensi merugikan kepentingan Nyonya Margareta Chandra di kemudian hari. Ya, Nyonya Margareta Chandra tuh pemegang sertifikat tadi. Itu dia pertimbangan hakimnya. Cukup sampai segini ya. Fakta udah, amar putusan udah, pertimbangan hakim udah. Terus kita sekarang lanjut ke putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini adalah nomor 421K-TUN-2016 tanggal 1 Desember 2016. Download di Direktori Mahkamah Agung ada. Amar putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 14/2016/PT-TUN-MKS tanggal 25 April 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor 43 tadi. Dah ya, lanjut ya. Kemudian amar putusannya menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN berupa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Nih, 1 sama 2 yang ini dibilang batal. Kalau yang tadi kan cuma yang kedua karena yang satu bukan objek untuk memeriksa. Nah, ini dua-duanya dibatalkan sama Mahkamah Agung. Keputusan Kanwil yang nyabut keputusan membatalkan keputusan pemberian SHM dan membatalkan keputusan Kantah yang minta penyerahan sertifikat dari Nyonya Margareta tadi, itu dibatalkan sama Mahkamah Agung. Dah ya, gitu ya. Amar putusan selanjutnya mewajibkan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan kantor pertanahan Kota Makassar untuk mencabut surat keputusan tata usaha atau KTUN yang menjadi objek sengketa berupa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Udah dibatalin, terus diminta kepala Kanwil sama kepala Kantah buat cabut keputusan itu ya. Nah, apa pertimbangan hakimnya? Yuk kita simak yuk.
Pertimbangan hakimnya adalah bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar itu sudah benar dan cermat, yang nomor 43 tadi, udah benar dan cermat, memberikan pertimbangan bahwa objek sengketa kedua menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kota Makassar. Majelis Hakim Kasasi memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, misalnya yang satu di Makassar, yang satu di mana, beda wilayah, itu ya maksudnya ya. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Jadi intinya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Pertimbangan lainnya adalah bahwa Nyonya Margareta Chandra dan Dr. Hasan Anos ini mendapatkan hak atas tanah, sertifikat hak milik tadi yang tadi dicabut oleh KTUN, itu adalah melalui cara-cara yang sah berdasarkan hukum, yaitu melalui proses perkara perdata dan perkara tata usaha negara yang sangat panjang, disebut sangat panjang. Di antaranya sebagai berikut. Ada putusan nomor 46, Jungto nomor 164, Jungto nomor 155, nanti ada ya kalau mau cari. Aku gak mau yang panjang-panjang di sini. Intinya tuh putusan udah melalui perkara yang panjang, perdata iya, TUN iya, tata usaha negara iya gitu loh. Udah melalui prosedur yang sesuai hukum gitulah. Udah yang cara-caranya udah sah gitu loh. Enggak yang didapatkan secara ilegal gitu loh. Semua udah legal, udah gitulah. Bahkan setelah setelah proses panjang tadi udah ditindaklanjuti dengan peralihan hak di hadapan PPAT. Itu di tanggal 18 Januari 2013. Bahwa dari segi hukum Nyonya Margareta Chandra dan Dr. Hasan Anos ini tadi mendapatkannya dengan cara yang sah dan itikat baik. Oleh sebab itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Masuk ya. Bahwa kalaupun benar terjadi kesalahan dalam penerbitan surat keputusan yang tadi dibatalkan oleh Kanwil Makantah, itu pun sesungguhnya adalah atas kesalahan Kanwil dan Kantah itu sendiri loh. Sehingga jika akan dilakukan perbaikan-perbaikan, itu tidak boleh membebani, tidak boleh merugikan kepentingan Nyonya Margareta Chandra sebagai pemilik hak. Panjang sekali itu ya. Jadi kalau misalnya ada salah prosedur lah, ada prosedur yang kurang dan ternyata itu memang kelalaian Kanwil sama Kantah, itu ya nggak bisa dong, karena kelalaian Kanwil sama Kantah terus menyebabkan kerugian pemegang sertifikat ini tadi, gitulah gampang ngomongnya ya. Itu tadi amar putusan udah, pertimbangan hukum udah semuanya ya. Alhamdulillah udah selesai, ini benar-benar selesai. Sekali lagi sebagai pernyataan penutup, sekali lagi nih. Jadi penegasan aja bahwa melalui jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/YUR-TUN-2018, Mahkamah Agung menjanjikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan atau yang memiliki hak, yang mana hak tersebut diperoleh dengan cara yang sah tetapi harus dibatalkan akibat adanya perubahan atau perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN, yaitu bahwa perbaikan terhadap KTUN tadi yang keliru oleh pejabat TUN sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikat baik. Udah, sampai sini aja videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.